Ya, kembali bersama kami di Live Channel. Jadi kita masih bahas mengenai kanker tiroid dan masih bersama Dr. Aswin. Baik, Dr. Aswin, kita tadi bahas mengenai ternyata masa depannya atau kesembuhannya prognosis cukup baik. Malah baik sekali sebenarnya dari antara kanker yang lain. Iya. Dan tentu perlu tahu nih, kalau sudah teraba benjolan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya dia bisa mendapatkan pertolongan yang cepat? Iya. Jadi dari entry-nya kan pintu masuk dari benjolan. Dia lapor ke dokter. Nah, kita pasti akan melakukan pemeriksaan USG. USG ini bisa kita tahu bayangannya apakah ini ke arah jinak atau ke arah ganas. Langsung bisa kelihatan. Kalau itu cairan isinya namanya kista. Jadi itu kemungkinan besar jinak. Kita akan sedot kistanya, dipastikan bahwa dia memang jinak, ya selesai urusannya. Tapi kalau ini padat, kita akan biopsi, kita lalu periksa patologi ya. Akan memeriksakan apakah itu jenisnya itu, nah itu ada macam-macam tuh, ada yang jinak, ada yang peralihan sel-selnya, apakah ada yang curiga ke arah ganas atau memang betul-betul ganas. Nah itu ada skornya namanya Bethesda ya. Jadi itu dari hasil patologi itulah yang kita akan melakukan tindakan. Tindakannya apakah akan diangkat, angkatnya bisa angkat sebagian atau angkatnya itu total. Itu tergantung dari hasil biopsi dan hasil USG-nya. Tuh. Nah, jadi kalau sudah ketahuan dari hasil USG, kita bisa menentukan terapi. Nah, Iya. terapi itu apakah pasti harus dibedah? Ataukah bisa mengecil sendiri dengan tadi ablasi atau dengan obat-obatan? Gitu kan yang masyarakat tahu, takut biasanya karena ini harus dioperasi nih gitu. Iya, betul. Memang masyarakat tuh takut ya. Saya pernah ada pasien tuh udah dibiopsi hasilnya ganas, tetap loh pasiennya takut banget untuk operasi. Nah, jadi hasil biopsi itu menjadi panduan kita untuk melakukan terapi selanjutnya. Kalau hasilnya itu jinak, pasien tuh punya pilihan untuk melakukan, ya dia diam aja, observasi. Dia bisa lakukan pengangkatan kalau meskipun jinak tapi dia nggak nyaman tuh lehernya gede-gede begitu, dia bisa operasi. Operasinya biasanya sebagian kalau jinak. Jadi hanya bagian benjolannya saja, hanya nodulnya saja. Tapi kalau itu dia nggak mau dioperasi, dia bisa memilih untuk RFA. Sekarang ada tuh, ditusuk pakai jarum, disetrum gitu. Namanya radiofrekuensi ablasi. Ablasi menggunakan jarum yang ada listriknya. Itu dikerjakan bisa 30 menit, 45 menit. Nanti benjolan itu akan mengisut dalam waktu 3 bulan gitu. Dia bisa mengisut, ukurannya jadi mengecil. Nah itu kalau jinak, pasiennya punya beberapa pilihan. Kalau ganas dari hasil biopsinya atau kuat ke arah ganas, sebaiknya diangkat. Nah pengangkatannya itu bisa kita diskusikan apakah itu mau diangkat sebagian atau seluruh tiroid. Nah tiroid kan ada 3 bagian. Tiroid kanan, ismus itu tengah, sama kiri. Kalau itu dia angkatnya itu jenisnya itu ganasnya yang kuat sekali, terus besar bentuknya di atas 1 cm. Terus ada getah bening, nah itu dia. Sebaiknya diangkat seluruhnya. Jadi diangkatnya nanti dokter bedahnya akan mengangkat seluruhnya tiroid akan diangkat. Karena dia akan lanjut ke nuklir atau radioablasi. Tapi kalau hanya sedikit kecil, jadi di bawah 1 cm, terus gak ada getah bening, biasanya diangkat cuma sebagian atau separuh. Ini masyarakat perlu tahu juga tadi bahwa getah bening ini adalah tempat di mana saluran ini bisa menyebarkan sel-sel yang ganas dari kanker tiroid. Karena itu memang mau diangkat semuanya. Tadi Dr. Aswin tadi udah cerita bagaimana penanganan bisa beda karena ada hasil yang berbeda dari pemeriksaan biopsi atau pemeriksaan pengambilan jaringan. Dr. Aswin, ini misalnya kalau dalam keadaan kanker tiroid, lalu dia mengalami terapi, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan sampai mengalami kesembuhan? Atau dikatakan free ya, bebas gitu? Free, bebas, oke. Tergantung ya dari situasinya. Kalau dia diangkat total dan akhirnya dia dilakukan nuklir, itu bisa sampai dia, misal cuma sekali dia butuh nuklir, maka 6 bulan itu dia sudah bersih. Dari hasil USG-nya kita bisa lihat, dari hasil whole body scan-nya, dari scan tiroidnya, sama tiroglobulinnya udah habis tuh. Jadi sudah terangkat bersih, sudah dinuklir, tiroglobulinnya akan habis. Nah itu dikatakan bahwa dia bersih dari penyakitnya. Kita sebut sebagai istilah excellent response atau remisi sempurna lah gitu, sempurna. Nah itu kalau seperti itu dia hanya memerlukan pemantauan berupa USG rutin sama tiroglobulin rutin. Dan hanya memberikan obat hormon tiroid. Nah hormon tiroid itu
mudah ya, bisa diberikan oleh dokter penyakit dalam atau dokter layanan primer. Kita bisa melanjutkan obat-obat hormon tiroid itu levotiroxin. Itu kalau dia betul-betul bersih di 1 kali kesempatan nuklir. Tapi kadang-kadang kondisinya tuh nggak cuma sekali nuklirnya, bisa 2 kali. Kebanyakan pasien itu 2 kali nuklirnya atau 3 kali paling banyak gitu. Kalau sampai lebih dari 3 kali artinya dia memang bandel kankernya itu. Itu pun pasien akan tetap bertahan sih sebenarnya, akan tetap survive gitu. Tapi dalam kondisi masih ada sisa aja gitu. Pasiennya nggak mengalami penderitaan banyak lah gitu. Tapi dia masih tersisa aja, jadi ada perlu pemantauan lebih ketat. Kira-kira seperti itu. Tapi kebanyakan pasien-pasien yang umumnya ya, 1 kali nuklir tuh sudah menyelesaikan, dia membersihkan tiroidnya itu. Dan dia akan kontrol rutin, yaitu ya sepanjang hayatnya itu. Tapi jangan ngomong sepanjang hayat ya, serem kayaknya gitu ya, seumur hidup tuh serem, istilah serem. Jadi katanya ya minum aja Bu, minum obat hormon tiroid secara rutin. Itu seperti kita habis itu ya seperti sarapan lah, kita tiap hari sarapan, ya itu seterusnya sampai akhir hayat memang iya. Karena emang tubuh membutuhkan ya. Membutuhkan hormon tiroid itu, sampai setua-tuanya tetap butuh itu, hormon-hormon itu untuk pencernaan, untuk jantungnya, untuk berpikir dan sebagainya, tetap perlu. Tapi secara kanker tiroidnya sebenarnya bisa dikatakan dia sudah bisa bebas gitu ya? Sudah bersih, sudah benar-benar bersih. Sebagian besar pasien-pasien kita itu kanker tiroid itu bersih pasiennya, hanya sebagian kecil yang dia tuh bandel gitu aja. Dan kalaupun bandel ya sampai nyebar nih ada pasien kita nyebar ke otak, ke paru-paru, pasiennya pun tetap produktif lah, tetap dia bekerja baik, dia tetap bisa sekolah lagi, malah bisa bekerja dengan bagus gitu. Ada pasien saya yang akhirnya hamil juga, sudah kanker tiroid pas ada sisa, dia bisa hamil juga dan melakukan banyak aktivitas lain dengan baik. Asalkan dikontrol gitu, seperti itu. Tentu ya targetnya adalah kita kepingin pasien itu sampai bersih sempurna. Tapi kalau nggak bisa berhasil bersih sempurna pun, kita akan mengupayakan kualitas hidupnya itu yang terbaik. Sepanjang kontrol itu apa aja yang dia harus periksa? Apakah harus USG lagi atau dia bisa periksa semacam pemeriksaan darah? Ya betul, pemeriksaan darah itu untuk melihat hormon tiroidnya, FT4, TSH itu rutin. Itu misalnya tiap 6 bulan. Tapi untuk mengetahui marker keberadaan kankernya itu 2, yaitu pakai tiroglobulin 1 lagi pakai USG. Cukup itu aja. Cukup. Jadi sebenarnya ketika di dalam proses pemantauan itu ya kan dia sebenarnya bisa dikatakan sudah sembuh ya sebenarnya ya. Iya. Tapi kan observasi ini ya seperti orang check up pada umumnya ya memang Iya. tiap tahun kan. Umumnya Betul, orang juga begitu ya. Ya umumnya begitu. Nah. Setelah dia katakan sembuh pun dia akan terus USG rutin tiap tahun dan tiroglobulin setiap tahun. Gitu. Untuk pemberian hormon tiroidnya udah seperti rutinitas harian aja. Dosisnya juga tidak akan berubah-berubah banyak gitu. Malah ada yang dosisnya tuh dipertahankan 1 kali 1 tablet, ya seterusnya dia segitu terus gitu, asalkan dia jangan lupa. Sebenarnya kalau 1 hari nggak minum, dia lupa ya jangan stres juga. Nggak apa-apa, besoknya minum gitu. Jadi sebenarnya penyakit ini kalau kita tahu betul bagaimana cara menanganinya, kita bisa tenang gitu. Tenang aja gitu, ya nggak stres gitu. Ya, apa itu yang bisa dilakukan untuk pencegahan? untuk pencegahan ini. Ya. Ya memang ada faktor-faktor risiko sih yang menyebabkan seseorang tuh terkena kanker tiroid. 1 faktor keluarga, itu kan nggak bisa dicegah ya, kalau faktor keluarga tuh kuat. Faktor radiasi, memang radiasi, merokok, itu rokok tuh juga faktor risiko. Terus radiasi. Tapi kalau radiasi nuklir memang kita nggak sulit ya mencegahnya, karena kadang-kadang kita hidup di area yang nuklir gitu loh. Area nuklir tuh seringkali seperti kecelakaan nuklir gitu ya di luar negeri tuh, di Rusia gitu, ya itu, atau bom atom gitu ya, bom atom yang itu kan situasi yang sulit ya dicegah gitu ya, suatu itu yang menjadi faktor risiko bagi seseorang terkena kanker tiroid. Misalnya survivor dari bom Hiroshima misalnya gitu atau Nagasaki itu yang survive dari situ yang hampir semua terkena kanker tiroid. Kecelakaan nuklir yang di Rusia itu, yang Chernobyl itu juga faktor risiko. Tapi kalau yang kita di Indonesia yang jauh dari nuklir, ya sebenarnya jaga kesehatan aja untuk jangan merokok, jangan terkena radiasi seperti itu terus-terusan. Jadi kalau mengerjakan apa yang berhubungan dengan radiasi ya kita pakai pelindung lehernya seperti itu kira-kira. Ini radiasi termasuk nggak kalau masyarakat biar nggak parno nih mengenai TV, handphone dan lain-lain, termasuk radiasi nggak?
Iya itu ada, itu termasuk, tetapi itu kecil, kecil sekali, jadi resikonya juga kecil. Tapi dalam jangka panjang kita belum ada studi yang jangka panjang ya menggunakan HP dan sebagainya itu, ya mungkin saja itu terjadi. Itu radiasi-radiasi itu termasuk di dalam radiasi yang beresiko terhadap kanker tiroid, terus terang aja. Tapi memang sangat kecil. Tuh. Apakah sebuah pola hidup sehat itu bisa berpengaruh nggak? Ya, berpengaruh. Ya, Jadi berpengaruh banget. Tetapi nggak yang spesifik banget sih bahwa dia mencegah kanker tiroid. Kalau seseorang sudah punya keluarga dengan gangguan tiroid, misalnya dia hipertiroid atau hipotiroid, hipertiroid, atau kanker tiroid di keluarga, nah dia beresiko tuh terkena kanker tiroid. Seperti itu. baik Dr. Aswin, memang kita tahu bahwa kali ini kanker tiroid ini penyakit yang bisa berbahaya, namun untungnya dengan terapi yang benar, diagnostik yang baik, maka sebenarnya survival cukup tinggi, bahkan yang terbaik di antara jenis kanker yang lain. Betul. Hanya kita mesti ingat bahwa tentu saja kesembuhan di tangan Tuhan, tapi kita juga punya rasa syukur untuk bisa menjaga kesehatan kita. Kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, dan bagaimana cara kita mensyukurnya adalah dengan menjaganya sebaik-baiknya. Terima kasih Dr. Aswin. Terima kasih banyak. Ya. Pemirsa Al Channel, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu di Shalom Dok. Saya Dr. Vito Damai, Dr. Aswin mengundurkan diri. Tuhan berkati.